Oke, grup ini refreshing ada. Grupnya distribution artifact example aja. Dependensinya DevTool, Lab, template, dan ini dulu aja. JDBC ya, MySQL, oke, 4 saja. DevTool, Web, template, SQL. Biasa ya, generate. Oke. Nah, sekarang saya ingin import ya di sini file ini project. Ini project file, import project from zip. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Download, caranya masih ingat. Tadi namanya adalah detail modified sample ya, port. Import example tadi sampel ini oke ya. Saya akan cek dulu dia jalan enggak. Try add exception kok nggak jalan. Oke, baiklah, ini saya matikan dulu. Ini saya clean. Run. Belum masih kita build ya. Ya, maksudnya error, kita clean build dulu. Build with dependency dulu. Oke, kemudian kita coba run. Oh, ternyata error. Di sini Maven plugin 3.0-nya belum ada. Baik. Saya gimana caranya ya? Biar tools plugin. Ini saya harus cari Maven 3.0. Mana ada nggak ya? Maven admin case change main editor netbin rainbow netbin. Oke, keluhan plugin Mavennya nggak ada nih. Bahkan oke, nggak ada ya Mavennya. Update search ini saya cari Maven. Nggak ada add plugin ya. Harusnya Maven. Bentar, ini saya baca dulu. Oke, ini saya run dulu. Properties. Run. Ini saya browse dulu. Oke. Oke, sekarang kita run.
Ya udah jalan ya. Cuman kita cek apakah ini hidup atau enggak. Nah, kenapa enggak hidup? Ini sistem out print line. Koma tanda petik. Kenapa nggak hidup ya? Oke. Ini kenapa nggak jalan? Bentar. Formnya starter test MySQL, DevTool, web. Ini coba MySQL-nya saya rangi dulu ya. Bisa hilangkan dulu. Ini sistem out print ya. Ya seperti ini dulu, tapi ini kenapa nggak mau? Oke, baik. Ini saya matikan dulu aja, nggak apa-apa. Ini perlu saya cek lagi di POM-nya. Kenapa POM-nya nggak jalan? DevTool, web, template, D252. Ini. Oke. Baik, coba saya akan membuat satu lagi kelas ya, new Java class. Kita coba di sini controller ya. Controller finish. Ya, di sini saya akan mencoba try catch. Kita copy aja ya, Ctrl V. Nggak ada. Kita coba yang sini tadi. Ini kita copy situ. Mau nggak? Ya, sama saja nih, nggak mau. Ini ada ya right. Kita bikinkan ini dulu. Saya akan mencoba membuat public string atau public void gitu ya.
void get try. Ini kemudian ini saya buka dan saya kurung tutup. Ya, ini sudah jalannya get try. Kebanyakan satu ya. Oke. Oke, ini sudah. Terus kemudian ini tadi formnya. Oke, tidak apa-apa. Kita akan mencoba di sini aja. Saya akan meletakkan satu indeks dan satu saya pakai template. Oke, saya akan statik, saya copy aja di sini, kemudian saya masukkan ke sini. Oke, saya cek isinya apa, ya welcome aja. My first distribution. Oke, welcome. Template. Oke ya. Kemudian saya akan mengcopy satu lagi di sini. Home nih, copy. Oke, saya letakkan di sini. Template di template saya kasih home. Ya, nggak tercopy. Oke, copy, kemudian saya letakkan di sini. Paste. Isinya apa? Oke, kemudian saya akan membuat controllernya di sini. Di sini saya ketik controller ya. Oke, saya import dan di sini response mapping. Masih ingat response mapping itu apa? Ini tadi kalau dipanggil home, maka melarinya ke sini, public string get home, kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Ini return home. Ya, return home. Return. Head keliru ya. Request mapping. Ini request mapping. Ya, import sudah masuk semua. Nah, sekarang kita coba di depan ya, localhost 8080. My first distribution, template-nya saya pencet, maka larinya ke sini. Ya, larinya ke sini. Oke, ini hanya sekedar contoh aja. Nah, yang penting ini mau tak sharing di internet, ya, sharing di internet. Ini saya dari sini saya file, ya file. Jadi ini tadi udah jalan, saya ekspor to zip, ya to zip. Kemudian ini saya letakkan di C, example zip. Jadi ini saya example zip, kemudian saya ekspor. Itu ya. Nah, oke.
Oke, udah ya. Udah, saya ekspor. Nah, sekarang saya akan masuk ke My Class. Jadi silakan Anda masuk ke My Class juga. Ya, masuk ke My Class, Information Technology, semester 6. Ya, aplikasi enterprise. Ya, di sini. Nah, saya akan meletakkan sesuatu di sini sehingga bisa turn edit on. Saya akan share tadi sehingga Anda bisa mengimport. Jadi silakan diimport sampai jalan di situ. Project example. Oke, project example. Well, project example-nya adalah ini tadi ya. Oke, saya save. Nah, saya turn off. Nah, ini sekarang ada project example, silakan di-download, kemudian di-import di NetBeans Anda, terus dijalankan. Selamat mencoba, saya kasih waktu 10 menit.
Oke, tidak ada yang jadi? Tidak ada yang bisa? Halo? Halo? Sudah ada yang mencoba? Masih loading, Mbak. Loading, oke.
Cek Pak, udah Pak. Baik, sudah ya. Oke. Tapi ini brand sama price-nya belum ada tuh Pak. Apa? Brand sama Belum, price-nya. belum. Itu nanti kan terhubung ke database ya. Oke Pak. Ya, belum. Yang penting Anda bisa apa? Bisa ini Running ya. import. Ya, import. Ya. Udah Ini Pak. distribusi antar programmer gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Baik Pak. Ya, ini tadi kesalahan letak ya, harusnya di sini ya. Oke. Mau sampai kapanpun juga nggak bisa. Tuh. Kenapa ini nggak mau? Remove semicolon. Oh, ini ya. Oh, ya. Oke. Ini kita hilangkan, kita murni di sini ya. Oke. Nah, sekarang di home-nya, bagi semuanya sudah belum ya? Untuk sementara kita hilangin dulu ya, untuk kita hilangin dulu. Welcome. Ini home kita aja. User home, cuman gitu aja. Jadi ini kita hilangin. Saya akan ya sudah user home. Oke, di sini saya akan letakkan ke sini user home. Oke. Ini kita hilangin. Nah, gini aja user home. Kalau kita coba jadinya menjadi seperti ini. Template. Ya, user home seperti ini. Oke, satu lagi. Kemudian di index ini saya akan membuat dua. Copy. Ctrl V. Di sini ada tulisannya user, di sini ada tulisannya admin. Ya, kita ganti. Sehingga kita punya dua ya. Ini kita kasih BR aja deh, BR. Sehingga kita menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih div line center. Ya, seperti ini kita, dan yang ini kita letakkan di sini. Ya, kita, ya seperti itu. Sehingga kita, nah seperti ini aja. User home, dan admin masih user home ya. Karena belum saya ganti ini. Ini saya ganti user, dan ini saya ganti admin. Nah, itu ya. Sehingga otomatis ini error, dan ini error, tentu saja seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengganti, di sini akan saya ganti dulu refraktor ya, rename, ini bukan home tapi ini user, gitu. User home, yes itu nggak apa-apa. Kemudian saya copy ya, saya copy di sini, paste,
paste. Ya, saya rename, saya refaktor, ya, rename. Ini saya menjadi admin home. Jadi admin home sama user home. Admin home sama user home. Ya, di sini user admin home, user home. Ya, kalau dipencet user ke sini ke user home, kalau dipencet admin ke sini. Baik, kita akan ke controller. Dari controller ini user, ini get user aja. Ya, kemudian ya seperti ini. Kemudian ini bukan home, tetapi user home. Ya, seperti itu. Dan ini saya copy karena kita punya dua kebutuhannya dua controller. Ini admin ya, masih ingat. Kemudian di sini get admin, kemudian di sini masuknya ke admin. Oke, saya save, kemudian saya coba. Ya, di sini user home, admin. Tuh, adminnya kok masih error? User admin. Oh, admin home. Maaf, admin home. Admin home. Oke, biru ini admin home. Oke ya. Nah, kenapa pakai masih user home? Ini admin home-nya saya ganti admin home. Ya. Oke, admin user home. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar security basic, security yang paling dasar. Nah, semuanya ke sini dulu, ya. Semuanya ke sini dulu. Kalau belum jadi, ini saya ekspor. Saya ekspor. Ekspor project widget. Ini saya ganti. Bukan example zip ya. Oke. Kita akan ke sini. Saya ganti dulu project example-nya ini ke file yang baru. Saya update. Turn it on. Project example, saya ganti. Oke. Nah, edit ya. Ini saya hapus. Oke. Dan saya ganti yang baru. Just sampel. Oke. Silakan. Itu sudah diganti. Sudah diganti sesuai dengan yang punya saya. Nanti kita akan masuk ke yang baru, yaitu security. Kita akan belajar security dulu, security yang paling basic. Jadi untuk security tidak terlalu banyak pemrograman, jadi simple aja ya. Simple saja. Kita masuk ke ini sudah tak bikinkan sebenarnya ya. Sudah tak bikinkan, kita masuk ke security. Nah, security basic. Yang pertama adalah tentu saja dependensinya harus disesuaikan dulu. Dependensinya yang paling penting adalah security web sama security starter.
Ya udah, ini di copy semua aja. Copy. Kita masukkan ke sini. Ke POM-nya. Di sini kita masukkan aja semuanya di sini. Ya. Jadi kita masukkan security web, security config, dan boot starter security. Sudah kita masukkan 3. Nah, terus kemudian ya seperti biasa kita develop dulu. Oh, ini sudah. Oke ya, kita oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita lihat kalau user masih ya, masih jalan ya. Oh, berarti ini perlu kita restart. Rupanya perlu kita restart. Perlu kita stop dulu. Windows run. Ya, ini example-nya kita clean. Kemudian kita build with dependency. Jadi kita masukkan dependency yang baru, kita build dependency. Nah, ini akan muncul, kita perhatikan di sini. Sekarang kita harus masuk ke sini ya. Kalau tadinya kita cuekin aja, sekarang kita masuk ke sini. Di sini ada using generated security password. Ini kita copy dulu. Ya, ini kita copy. Oke. Ini kalau kita user, maaf, ini kita ini kan user. Oh, kayaknya ini perlu saya matikan dulu ya. Maaf, ini harus mati dulu. Oke. Ini RAN-nya saya matikan dulu ya. Kita run. Ya, ini ada password security-nya ya. Oke, kita copy, terus kemudian kita masuk sini localhost. Nah, ini ada tulisannya login sekarang, otomatis gitu ya. Nah, ini user, kemudian passwordnya yang tadi, yang kita copy tadi. Save. Nah, berarti kita masuk ke sini. Jadi otomatis dibuatkan ya. Kita tidak usah coding, otomatis ada walaupun tampilannya standar. Pak, saya pengen tampilannya lain ya, nanti belajar lebih lanjut. Ini kita bisa logout aja nih, logout, enter. Nah, ini usual want to logout ya, ini user tadi ya. Kemudian passwordnya yang tadi sign in. Nah, sekarang udah nggak bisa ya. Udah nggak. Sekarang udah, karena kita sudah logout, maka langsung error page karena kita tidak berhak ke sana. Kita sekarang sudah nggak berhak untuk membuka user home maupun admin home. Seperti itu. Silakan dicoba. Ini silakan dicoba ya. Terus kemudian masing-masing akan begitu running akan muncul ini sampai muncul ini ya. Login, logout, dan seterusnya. Tadinya sebelum dipasangi apa?
start web security key itu belum muncul username password. Tapi setelah dipasangnya itu otomatis akan jalan ininya. Silakan dicoba. Ini saya akan menunjukkan kursus berikut. Ini kalau yang mau ikut kursus Udemy, ini paling murah Udemy ya. Karena tidak ada pengajarnya, Anda tinggal membeli aja. Oke. Ini harganya berapa? Ini 500.000 ya. Kalau tidak ada instruktur 250, kalau dengan kursus 500.000 ya. Ini ada semuanya ini udah. Oke. Kursus Java terbaik backend and web developer terbaik di Indonesia. 1,9 juta. Ini orang yang di PHK. Total pengangguran di Indonesia ada 6,9 juta orang dengan 63,4% diantaranya merupakan pengangguran terdidik. Jadi sebagian besar sarjana. Dan tahun 2020 tercatat 1,9 juta orang di PHK. Jadi sekarang menjadi berapa ini? 8,8, jadi hampir 9 juta. Nah, itu. Jadi udah bahaya itu, sudah mendekati 10% ya, 5% ya. Ya, itu secara ekonomi bisa bahaya ini. Nah, ini jenjang karir gaji yang bisa Anda raih di perusahaan. Full stack developer, artinya dari time leaf, Java sampai database, itu ya, itu 10 sampai 18. Tapi tentu saja untuk ke sana ya tidak gampang, harus berlatih. Tapi ya itu terserah masing-masing ya. Kalau ini kursusnya 20 juta diganti berapa? Hanya 8,5 juta. Nah, daripada ikut kursus yang 8,5 juta, kenapa Anda tidak ikut mencoba yang ada di tutorial ini terus kemudian dipraktekin sendiri gitu. Ini disediakan untuk programmer ini ya yang berhasil. Jadi oke ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau tadi kan setiap restart ngopi lagi dong Pak. Setiap restart ngopi lagi dong Pak. Baik, kita akan membuat password yang tetap. Ya, kita kembali ke My Class gitu ya. Kita kembali ke My Class. Kita lihat di application properties-nya. Application properties-nya saya hanya nuliskan ini. Spring Security User Name ini, terus kemudian password-nya ini. Cuman gitu aja. Di mana? Di sini. Di example tadi. Di sini. Nah, di sini ada properties nih. Properties tak kasih ini Spring Security User Name User. Kemudian passwordnya user atau 1, 2, 3 saja. 4. 1, 2, 3, 4. Kita save. Otomatis ini akan
Kita close all. Ya, ini di sini, kemudian saya Windows, output. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ini sekarang sudah nggak muncul password lagi gitu. Nah, kita bisa logout ya. Login. Ini user. Tadi passwordnya adalah 1234. Sign in. Ya, masuk. Nah, seperti ini. Tetapi ketika kita pencet user, ini belum ini udah diizinkan. Oke. Oke. Itu ya, sekarang sudah diizinkan. Kita logout. Ya, logout. Nah, itu masukkan lagi. Kalau tidak dimasukkan bagaimana? Nah, tetap dia memaksa untuk ke login. Nah, seperti itu. Oke. Tapi sekarang user masih boleh di masih di admin, user masih boleh. Padahal ini haknya admin. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Gitu. Baik. Yang ini dulu ya, di propertiesnya diganti ini dulu. Ini Spring Security ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mengatur hak-haknya. Kalau admin, ya masuk admin saja. Kalau user, ya masuk user saja. Oke, sekarang saya akan kembali ke my class. Kita lihat tadi Maven dependency sudah ya. Ini Maven dependency sudah, application property sudah. Kemudian kita masuk ke security controller. Nah, seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah oke, kita copy ini dulu. Kita membuat controller ya. Controllernya ini sudah kita buat security controller. New Java class. Kita bikin namanya security controller. Oke ya. Nice. Nah, ini ada security controller. Ya, seperti ini ya, security controller. Tapi ini kita masukkan ini. Implement atau extend ya. Extend web security adapter. Oke. Ini kita import. Nah, seperti ini. Extend ya, kita lihat di sini extend web security configure adapter. Web security configure adapter. Kemudian ini harus dihidupkan dulu ya. Ini harus dihidupkan dulu. Enable configuration ini harus kita hidupkan dulu controllernya ya, karena dia sebenarnya controller juga. Kemudian
enable security, enable web security ya, web security. Oke, dua ini aja dulu. Satu lagi ya, seperti ini. Nah, sekarang udah hidup nih. Sekarang kita bisa membagi dua hal. Authentication, nah, itu adalah username password, dan authorization. Authorization itu dia boleh di mana. Baik, saya akan membuat pembagiannya dulu. Ya, saya akan membuat pembagiannya dulu. Saya kembali ke sini. Pembagiannya adalah di ini ya. Oke, saya copy. Override ya, karena kita menggunakan kelas. Paste, Ctrl Z. Ini dulu yang bawah dulu, import dulu ya, HTTP security, HTTP terus override. Oke. Terus exception HTTP auto request, kalau garis miring berarti index HTML dari permit all, siapa saja boleh ke sana gitu ya. Tetapi kalau mau masuk ke user itu role-nya harus user ya, role-nya harus user. Kalau admin ya kalau masuk admin role-nya harus admin. Kemudian saya hilangkan yang ini. Oke, ini saya hilangkan juga. Koma. Oke. Ya. Ini yang pertama, ini pembagiannya seperti ini. Jadi kalau permit all berarti siapa saja boleh. Ya. Kalau user ya yang punya role user. Kalau admin yang punya role admin. Itu ya. Ini bisa kita rapiin dikit ya ke format. Oh, udah rapi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita akan memanggil encoder. Jadi ini diacak dulu. Bahwa semua yang masuk itu diacak. Manggilnya cuma gini aja acaknya. Yang pertama import ini, kemudian yang kedua import itu, kemudian yang ketiga import ini. Oke, cuma gini aja. Bin public password encoder ini cuma diganti yang kecil ya, ini gede password encoder, kemudian return new bcrypt ya, bcrypt password encoder. Dan ini adalah suatu standar untuk encode mengacaknya, jadi mengganti password menjadi simbol-simbol yang punya standar encryption. Encryption itu dari yang dikenali menjadi bentuk simbol-simbol yang sulit untuk diurutkan atau sulit diapalin gitu. Sehingga lebih secure gitu. Nah, sekarang kita akan membuat role user dan role admin. User, admin gitu ya. Role user, role admin. Oke. Saya akan masuk lagi ke sini. Ini saya ganti dulu AutoWare. Ya, saya copy sini. AutoWire, ini saya akan membuat public void configure global. Ya, configure global. Buka tutup. Configure global. Ini standarnya ya, yang baru ya. Configure global, ini saya import dulu, kemudian ini juga kita import. Oke. AutoWire-nya kita import. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi ini untuk meng-create username password. Nah, username password. Sementara di sini saya akan Nah, sekarang bagaimana membuat itu? Ini authentication ini ya. Ini authentication bukan lagi builder ya, authentication builder titik. Nah, ini ada pilihannya banyak. Ya, banyak. Nah, ini saya akan tengok ke sana. Ini in memory, jadi kita ke memori. Ini authentication titik in memory authentication titik. Nah, kemudian add apa ya? Add with user ya, titik. Ini saya enter di sini titik with user. With user ada nggak? Nggak ada ya. Oke, saya coba tengok lagi sana. Authentication with user ada harusnya. Oke, kita tengok lagi with. Nah, ini with user. Nah, username-nya with user Joko. Titik authorities. With user password. Oke. Password. Oke. Kemudian password encoder. Ya, caranya seperti itu. Seperti password encoder dalam kurung buka encode Joko. Oke. Titik authorities oh enggak ada encode Joko ada ya. Oh, kurang satu. Oh ya nih expected titik koma. Oke, sebentar. With user Joko. Sambil ngapalin ini with user Joko, bener ya. Titik password dalam kurung password encoder, kurung buka encoder user. Oke. Tapi ini kurung satu ini dari mana ini kurung satu ini? Ini sudah habis. Oh, ini password ini. Ya. Ini yang belum ditutup. Oke. Titik with account authorities. Cara ngetiknya gini. Role admin. Nah, saya menjadi admin. Nah, seperti ini, role admin. Jadi Joko, passwordnya Joko yang sudah di encode karena ini sudah di ini. Kemudian cara ngetiknya di sini as role admin. Jadi admin
Kalau yang mau masuk directory admin harus punya role admin. Joko yang passwordnya Joko itu punya role admin. Oke, mari kita lihat. Login ya. Login nggak ada, logout dulu. Kok nggak mau? Nah, adakah yang output? Adakah yang error? Nggak ada yang error. Oke, 80 dulu. Oke, admin ini forbidden gitu ya. Ini harus logout dulu. Logout dulu. Oke, logout nggak mau. Berarti logoutnya belum didefinisikan. Harusnya di security controller tadi di sini N oh ini titik komanya belum ditutup ya, titik koma N logout. Oke, titik koma. Oke. Belum logout. Logoutnya bentar, logout. Saya tutup dulu, saya running dulu. Yang di sini saya hapus dulu ya, ini karena udah nggak dipakai. Ya, saya hapus. Oke, saya coba 80. Admin. Oke, saya logout. Logoutnya nggak mau. Bentar, ini harus tengok lagi di rule-nya, Kita tengok di my class. Oh, form login, maaf, form login. Ini form login. Form loginnya belum dipanggil. Jadi hanya ini aja yang dikenali, form loginnya belum dipanggil, jadinya nggak keluar. Logout. Ini login. Please login, tadi namanya Joko. Sign, masuk ya. Nah, saya mencoba ke user dulu. Tidak boleh. Saya mencoba ke admin. Nah, baru boleh. Begitu. Di user, nggak boleh. Admin, nggak boleh. Admin boleh. Gitu. Nah, sekarang kalau ini titik komanya saya ini, kemudian saya tambahi N. Dan oke, saya copy. With user, encode user. Authorities, role user. Nah, gitu ya, role user. Apa jadinya? Oke ya, saya logout dulu. Oke, logout. Saya masuk Joko, pakai Joko. User nggak boleh. Admin boleh. Nah, sekarang saya masuknya logout dulu ya, logout.
logout. Oke, logout. Masuknya tadi pakai user, passwordnya user. Ya. Admin nggak boleh, tapi kalau user boleh. Nah, gitu. Jadi udah terbagi dua sekarang. Sekarang terbagi dua. Ya, itulah dasar-dasar tentang security. Ya, dasar-dasar tentang security. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan. Besok kita cek. Minggu depan kita cek. Anda sudah jadi belum? Untuk tambah nilai lagi. Oke, hanya begitu saja ya. Saya kira simple ya. Kalau tidak terlalu pasti bisa. Baik, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Silakan dicoba. Mudah-mudahan berhasil. Ini tinggal ngopi-ngopi saja berhasil. Ya. Mungkin bisa dicoba kalau rule-nya 2 bagaimana gitu. Rule-nya ini admin dan user. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.